Balik lagi di ruang tamu Kanjeng. Yeay. Kali ini Kanjeng lagi nggak ada, lagi ada keperluan jadi nggak bisa ikutan. Benar. Jadi dari tim-timnya Kanjeng ini aja yang mau cerita. Tamunya juga sebenarnya lagi nggak ada tamu. Ya udah ini aja nih. Yang penting ada tamu. Tamu spesial kan? Oh ini spesial banget. Bisa pakai telur. Iya. Telur serba panas, serba garing. Maaf kan Kanjeng dengeran, Iya. kan? Curhat Pak Edi. Kanjeng kan katanya Panas. Terus apa lagi? Aus. Ini minum parfum katanya. nih kan ini lagi bingung juga ya. Ah, Tamu nggak ada. Ya udahlah. betul. Kita kemarin juga yang di episode 1 kan kayaknya juga belum lengkap ya. Iya, Kemarin kenapa? cerita pengalaman sendiri juga nggak lengkap. Kamu udah cerita kemarin ya? Udah sih, aku udah cerita sih. Tapi kan apa ya? Kayak kurang. Ya kali ini kita kan mau mendengarkan nih cerita dari Bapak Kek. Yang belum tahu, pakai ini salah satu tim Lembawangi juga. di belakang layar sebenarnya lebih sering. Benar. Ya belakang layar dong. Belakang layar. Iya. Layar di belakang juga nggak apa-apa. Ini korban nih panas nih, nggak konsen bu. Tahu nggak dari makanan ya? Nggak makan, nggak minum, mentang-mentang orang di belakang layar, kamu ya kan? Capek emang Kanjeng. Nah, Pak kan pernah ngomong katanya pernah ini apa? Ingat aja waktu itu cerita bapak kan pernah bilang di rumah nenek bapak ya. Apa ada apaan sih? Sesosok gitulah, sosok hitam gede lah. Terus Makhluknya itu sosok hitam gede dua. ya guys ini langsung cerita aja ya, langsung ke paranormal experience masing-masing aja. Benar. Ini mau dengar ceritanya si bapak dulu. Terus gimana? Nah, jadi ini ceritanya, ya kan? Kalau apa namanya itu ya, beredar rumor itu udah lama, ya kan? Cuman kan saya itu kan di Jawa, di sini ya kan. Nah, jadi pas libur sekolah pulang kan, biasa lah anak muda. Ini timelinenya waktu masih sekolah. Masih sekolah. Tahun Udah pikun soalnya. Tahun 98 atau 9 berapa tuh? tahun 90-an, kisaran 98. Sekolahnya kelasnya SMA. SMA lah ya. Belum lahir gua. Belum dong. Lain dong. Masa sama ya kan? Gak mungkin lah. Belum lahir gua. Masa kita dipanggil bapak? Terus kalau ini biar jelas dulu timelinenya. Timelinenya di tahun 98, Bapak masih sekolah SMA. Di tempatnya di mana? Di Bekasi. Oh, udah di Bekasi. Di Bekasi. Udah lama sekolah di Bekasi. Bekasi dong. Wah, lama ketemu tuh. Jangan SMA salah. mana Bekasi? Hah? SMA mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah. SM. SMA dong. Gini-gini. Jangan salah. Jangan remehin ya. Jangan remehin. Nah, terus? Terus Nah, rumah nenek ini di mana? Hmm? Rumah nenek yang dimaksudnya di mana? di Lampung. Oh, ini di Lampung. Oh. Ini kondisi lagi liburan sekolah. Sekolah. Terus? Biasa kalau lagi libur kan, Hmm. kita pulang, atau pastikan kawan kan, Hmm. datang. Nah, jadi pas malam-malam, biasa anak muda ya kan, tangtong gitar, ya kan. Widih, anak muda nih. Nah, ya kan. Nah, jadi semakin larut nih waktu kan, makin malam ya kan, belilah minuman. Ya, biasa anak muda ya kan. Kalau nggak minum bukan anak muda berarti. Wih. Gitu ya kan. Orang tuanya minum. Masa
serem amat. Serem nggak? Jadi kita minum nih, Ah. ada sekitar 15 orangan lah itu ya kan, Mhm. nongkrong di depan rumah nenek. Hmm. Nah, minumnya di situ tuh, kan ada warung. Hmm. Minum di situ sambil nyanyi-nyanyi ya kan, cerita gitu kan. Nah setelah sekitar pukul jam 1 lewat lah, Hmm. bubar. Hmm. Sedangkan rumah saya ini kan di belakang rumah nenek. Hmm. Jadi kalau mau pulang ke rumah itu ngelewatin rumah nenek, sampingnya ada pohon-pohon juga gede gitu kan. Tunggu. Jadi rumah bapak Ah, di belakang rumahnya nenek. Kalau mau pulang berarti Harus lewat sampingnya dulu. sampingan gitu ya. ya samping ya sekitar 300 meter lah ke rumah lah. Ini rumahnya masih ini apa? Desanya desa pedalaman gitu. Oh enggak, udah di kecamatan kita. Oh udah Ah, semi kota. Sumber. Wih, keren bener. Ya rumah nenek juga Terus ya udah permanen lah, eh, bukan rumah kayu gitu bukan. oh udah semen ya. Nah, ya. Terus Nah, rumah nenek ini itu memiliki itu 5 kamar, ya kan? satu lantai. Satu lantai, Oh. 5 kamar, 4 berjejer, ya kan? Diselang satu ruangan terbuka, Oh. tempat makan, kamar lagi, baru tempat masak kamar mandi. Jadi masuk ruang tamu kan. Ruang tamu, Masuk ruang panjang kan, Oh ngelorong gitu. lorong, jadi persegi panjang, Eh, dibikinlah 4 kamar berbaris kamarnya posisi di sebelah kiri kalau kita dari oh masuk. sebelah kiri. Kalau dari Ah. pintu masuk kamar semua sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, terus Depannya ruang tamu kan, eh, panjang itu kan, eh, disekat pintu, eh, ada ruangan lagi, sekotak, ruangan terbuka sama tertutup, itu di tengah. tengah Oh, emang di tengahnya kebuka aja gitu. kebuka, ada yang kebuka, ada yang tertutup. Kayak ada terasnya ya. Nah, Terus satu lagi ruang makan, dapur. enggak ruang makan, kamar juga. Buset, kamar banyak bener. Jadi di ruang Lima. makan ada banyak kamar. Lalu ada pintu lagi, dapur sama kamar mandi. Oh, berkamar mandi paling belakang. Panjang kan itu. Hmm. Nah itu 5 kamar. Nah jadi kalau kamar nomor 1 itu kalau kita habis minum beralkohol ya, itu nggak boleh tidur di situ, Di rumah itu. di rumah itu, rumah nenek itu. Nah berhubung malam itu mau pulang kita udah minum ya kan, iseng iya, oleng iya, serba jadi satu lah ya kan. Nah jadi Tapi di waktu itu listrik udah masuk. udah. Oh, udah. Lah udah, buktinya udah kebentuk ini PJ. Masuk itu bukan kampung. Iya, kan udah kecamatan. Oh iya kecamatan. Terus, Jadi dikit lagi, oh iya, ada rumah nenek lah. Ya kan? Nah, temen itu nganter enggak, saya bilang mau tidur rumah nenek aja. Oh iya udah, ya kan. Udah, kita tidur kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu kan. Panggil tuh bibi kan yang nempatin bibi. Tapi nongkrongnya itu di mana? Depan rumah nenek. Oh, nongkrongnya di teras rumah nenek. Enggak di teras. Jadi rumah Ada nenek halaman depan ada ada. halaman depan, warung. Oh, nongkrong Langsung jalan. Gitu. nongkrongnya di warungnya. Hah? Di warung. iya, nongkrong di warung. Ya, warung. Warung. Oh, Terus di situ minumnya tuh. Pulang kan tinggal jalan ya? pulang ya kan. Assalamualaikum. Dibukain tuh sama paman. Apa mau tidur di sini? Oh ya udah, udah masuk, tidur kan? Namanya udah minum, Ya. enak aja Lele. kan. Selep ya kan? Baru selep doang, udah di depan itu udah gede, hitam, taring, mata merah, itu jelas kelihatan. Nah, 2 raut wajahnya pun ini marah. apa natap doang? Maksudnya Enggak, posisinya apa gimana? maksudnya Siapa yang dilihat? jelas kita kan tiduran begini Oh. ya kan, di tempat tidur kan ada ranjang kan, tiduran begini
Jadi di depan itu dia dua marah. Berdiri gitu ya. Dua marah hitam gede, Hmm. ya matanya merah. Gimana sih kalau orang marah ya kan? Ya. Kayak gimana gitu mau iniin. Jadi tempat tidur itu kayaknya begini. Enggak. Jadi kayak mau jomplang. Jomplang. Karena Ya, ditekan sama dia. oh dia begini. Iya, gitu kan? Gimana sih? Oh dia kayak mau ngerem gitu ya. Jadi tempat tidur itu jadi kayak begini kan? Hmm. Kita jadi begini megangannya kan? Sambil takut ya kan? Nah terus Terus, nah itu tadi pembacaan kan, walaupun mabuk, tapi masih ingat bacaan baca apa dong makan kali? ya. Jadi saya tidak baca kan, baca. Masih juga kan nggak mau hilang-hilang. Waduh, saya bilang gimana nih? Waduh bener, jangan tidur di sini kalau mabuk ya kan? Aduh gimana? Tetap gue bacaan tuh, pakai selimut tuh kan. Pakai selimut juga, kayaknya masih tembus kelihatan itu orang ya kan? Wah gimana nih kan, dalam hati tadi itu kan. Udah akhirnya gue bilang lah maaf gitu kan, lupa gitu kan, kan di sini kan nggak boleh tidur di sini ya kan, ya kan? Maaf lah kotor gitu kan. Udah dia nggak terlalu kayak tadi tuh, jadi tetap jadi tempat tidur tadi yang jadi perasaan kita seperti ini tetap lurus, tapi dia tetap ada tuh, masih ada tuh. Ya udah sambil berdoa ngomong tadi udah, akhirnya balikin badan tuh, tengkurap, ya kan, mati dah, gitu kan, ya kan, kalau masih dulu kayak ini ya kan, masih ingat mati, Bray, bener Bray, masih ingat mati. Nah, setelah itu sekitar 10 menitan kayaknya, kurang lebih 10 menit, berbalik lagi. Alhamdulillah udah nggak ada, hilang dia. Iklan. Tadi sampai mana? Ya itu sekitar kurang lebih 10 menit, Ya. berbalik badan kita kan, dari apa tuh tadi sambil ini seluruhan ya, untuk di selimut. Oh Pak, ini pas ngelihat itu langsung terlungkup. Ya pertama mah enggak, tapi setelah dia udah mulai agak nggak terlalu marah, kreatifnya kan, nah di situ sambil pembacaan ya tengkurap. Mati, kalau masih berubah ya mati dah, besok pagi udah hilang, saya bilang begitu kan. Ya udah 10 menit balik lagi ya kan, balik badan, buka selimut, udah nggak ada, alhamdulillah tuh. Nah dari situ tuh, cuma nggak bisa tidur. Ya takut. Sampai subuh. Berarti jam berapa? Hah? Waktu itu jam berapa? Berarti itu sekitar setengah 2-an, dari jam setengah 2 sampai jam 2 lah mulainya itu. Buset, lama banget dong. Oh Mungkin iya, subuh. Itu lagi Subuh. rawan ya tuh. Iya, lagi rawan-rawan itu. sampai subuh. Nah kalau subuh itu kan sekolah subuh udah ada tuh di sana. Nah, namanya dulu di Sarja manggilnya, Sarja. Langganan itu kan. Udah ke situ tuh, belum buka sih dia. Karena mau azan ya kan, belum buka, udah gedor-gedor aja kita kabur dari rumah nenek kan. Bi. Nah, dia kan dapal kan suara dibukain. Teman-teman, udah. Oh ya udah, sarapan tuh ya kan. Sarapan pulang, baru pulang ke rumah tuh. Baru tidur tuh. Udah tidur, bangun sekitar habis zuhur lah. Bangun, ya kan. Lapar, ya kan. Bukannya sholat subuh malah makan bakar. Ya kan habis minum ya kan. Maka minum kita nggak mungkin ya kan. Udah makan, tidur, bangun, lapar kan, makan lagi, tidur lagi habis makan. Tidur, bangun, maghrib, dibangunin tuh maghrib. Nah, baru mandi kita ya kan. Mandi, selesai mandi, ya biasa anak muda kan, udah mulai najis lah kita ya kan. Udah tuh, udah ada yang nyamperin kan kawan. Nah nongkrong lagi tuh di situ cerita. Nah makanya kata ada saudara juga kan, sepupu. Kan dia bilang kalau habis minum jangan tidur di rumah nenek, katanya di kamar depan. Mau kamar nomor 2, 3, 4, atau 5 nggak apa-apa. Asal jangan di depan, katanya begitu kan. Ya namanya orang minum lupa, gimana saya bilang kan. Bener kan katanya, bener saya bilang, itu gak bohong, nyata saya bilang gitu kan. Jadi gimana menurut kamu katanya kan gitu. Udah enggak, kalau sekarang minum lagi saya nggak mau tidur gitu. Udah trauma. Trauma. Berarti nggak bohong dia, enggak. Soalnya udah
berapa orang sih kejadian iya sepupu pokoknya yang minum deh saudara pasti diganggu. pasti gue deh sama penampaknya sama Itu si ya makhluk itu tuh emang dia di situ kayak gitu. kayaknya mungkin Daerah kayaknya Bu. kan tahu sendiri Iya. kakek itu kan orang terpandang lah Hmm. di kampung itu ya kan. Selain punya itu ya punya begituan lah orang dulu mah tahu Iya, sendiri, ya. pasti. Itu Kita jaga buat jaga kebun, jaga rumah. jaga rumah itu kan Tapi rumah berarti rumah yang itu tuh udah dari zaman dulu ya? Rumah berarti kalau misalnya nenek dari zaman Belanda udah ada. ya, oke ya dia gitu cuman dia udah batas semua udah keramik bukan keramik siapa teraso ya Nyaman kali. Nyaman kagak sih? enggak bentuknya gimana? kalau upinnya udah teraso kalau sekarang keramik nenek Terus apa ya? Yang ini ya, yang mungkin dari batu gitu ya? upin apa sih kecil putih-putih gitu tuh ini bukan keramik itu mah teraso kalau zaman dulu bilangnya teraso deh kalau nggak salah deh Itu yang doff gitu ya? Yang keset kan? enggak keset nggak terlalu keset halus Tapi nggak kayak upin, maksudnya nggak enggak kayak upin ya? ya itu apa kalau apa namanya tiangnya itu pakai kayak pasir-pasir yang itu nah itu rumahnya itu udah istilahnya bagus lah di kampung itu ya orang pandang lah ya kan tanam sawah kebunnya banyak ya. Nah jadi ya itulah nenek mungkin ya salah satunya ya namanya orang dulu ya kan Iya. keluarga maupun bapak itu memang terpandang lah di kampung ya kan. Nah, jadi dari semenjak kejadian itu Dan berani nggak ada pokoknya kalau yang udah tahu nggak bakalan ada yang mau tidur di kamar depan. kecuali kalau tapi pernah ada ini nggak, maksudnya pernah ada kayak misalnya, tapi kalau misalnya yang ya, anggap aja misalnya yang minum ternyata ya yang punya rumah gitu tetap digangguin. Ya cocok. Nenek nggak ada yang minum cocok. Haji. Begini buku haji. Ya kan kita belum siap aja. Cucunya aja ya begini ya, yang geradakan. Geradakan. Iya. Kakek haji, almarhum bapak haji. Yang kita doang belum. Iya, amin. Semoga. Iya. Dengerin tuh kanjeng. Iya. Yang penting mah bapaknya mau untung-untung KTP Islam ya. Gini bisa aja. Iya. Nah ini bisa kita. Bandel boleh ya kan. Anjay. Agama ya harus paham. Apa ini? Anjay. Kenapa? Kok begitu, Be? Keren guys. Lanjut lah ke sini kan. Nah, terus nah semasa dulu zaman sekolah ada nggak Pedi itu kayak kejadian-kejadian yang karena kan katanya kita gini ya, kita tuh mungkin pernah ngalamin sesuatu yang aneh tapi sebenarnya kita nggak takut karena kita biasa aja, tapi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir kok bisa ya kayak begitu, ada nggak Pedi kayak gitu? Atau emang kejadiannya lagi serem aja? Sebelum kenal minuman. Iya, sebelum kenal minuman. Jadi dulu habis makan langsung udah gitu ya, nggak minum. Enak. Malu ntar kalau yang kenalnya kan. Ini. Gitu, ya kan. Jadi sebelum kenal minuman sering dulu. Jadi kayak sekarang kayaknya udah kenal lagi. Iya, jatuh dari mobil, pas jatuh kayaknya udah jatuh, kenapa jatuh lagi? Begitu pikir dulu sebelum kenal minuman tadi. Masih istilahnya masih Kayak di Javu. iya dulu Bisa begitu? Bisa. Itu kejadiannya gimana? ya itu, jadi kayak
saya jatuh dari mobil, ya kan. Nah pas kejadian jatuh itu kayaknya udah jatuh, kenapa sekarang jatuh nih gitu. Kayak udah pernah ngalamin. Udah pernah ngalamin. Jadi udah Kejadiannya ngeliat. sama persis gitu. Nah sama. Momennya sama persis. Sama. Tapi kayak aku baru jatuh. Nah itu gitu. Dulu itu sering. Iya, dijauh. Tahu dijauh itu apa ya? Kayak nggak tahu itu. Jadi ke depan Ilmiah itu apa pasti. oh ketemu dia nih. Nah, pasti nggak pernah ketemu. Gitu. Dengan ini ya, dengan momen yang pas kayak misalnya, oh dia lagi pakai baju ini, Iya. ketemunya di jalan apa, dia lagi ngapain, Iya sama. sama persis. Sama persis. Dulu tapi itu. Tapi semenjak udah mulai. Tapi itu perasaan aja. Biasa kan orang kadang ngomong dejavu, tapi katanya lewat mimpi. Enggak. Emang kayak pernah Kayak ngalamin gitu ya, teman Ah. keulang lagi gitu. Pulang lagi. Nggak pernah dalam mimpi. Jadi sesuatu yang kayaknya udah pernah saya alamin, kan saya mikir, oh, ini udah tapi kok sekarang gitu. Baru kejadian Nggak gitu. kejadian. Tapi kayak udah kayak kemarin udah Udah, ya. Ini yang kejadian lagi. Nah itu dulu tuh sebelum kenal alkohol lah, Sebelum kena sebotol minuman ya. botol minum. Pas kena alkohol tuh hilang tuh Itu kayak. gak ada botol minum, mantu Iya. Coba kalau nggak kenal botol minum, mungkin masih kali kan. Iya, coba Nggak itu. tahu juga tuh. Soalnya sekarang nggak bisa jauh gue. Nggak. Jadi linglung. Keder, kalau bahasa orang sini apa keder ya? Iya. Keder ya biasanya. Ya. Orang dulu jauh. Kalau ini nggak bisa bedain mana nyata mana enggak. Udah beler ya. Iya, Bingung kan. iya. Nggak bisa bedain nyata atau enggak. Nah, terus biasanya kan nggak tahu ya, kan kalau misalnya kayak saya gitu kan, ya gedenya kan di era-era tahun Majapahit ya. Jepang. Kalah tuh. Iya. Kalau kayak itu kan gede di era ya 2000-an ke atas lah, gitu kan. Nah, kalau eranya Bapak dari kecil yang saya ingat Bapak sampai taruhlah sampai SMA tadi, itu ada nggak sih hal yang apa ya, tadi kayak kelihatannya aneh tapi sebenarnya nggak bisa dijelasin aja gitu, mungkin serem mungkin enggak gitu. Aku pernah gitu, Pak, kayak kejadian di sekolah gitu. Nah sekolah biasanya tuh banyak Iya, banget tuh urban karena kan legend. bilangnya ya biasanya tuh. Kalau zaman Bapak tuh dulu sekolah gitu. Jadi kan kalau misalnya sekolah itu kan terkenalnya ya, kalau di eranya saya gede ya, sekolah itu terkenal Terus rumah sakit, ya entah bilang bekas rumah sakit lah, bekas rawa lah, kuburan. urban legend kalau yang di saya yang paling sering itu Hmm. Mr. Gepeng, pernah dengar ya? Gepeng. Mr. Gepeng. Cuma Mr. Gepeng ini agak kocak sih ceritanya. Jadi Mr. Gepeng ini entah kenapa di setiap sekolah tuh ada. Dan setelah ya kan pas kita semakin gede ketemu banyak orang kan. Ketika cerita-cerita tuh kayak cerita Mr. Gepeng itu kayak ada mereka-mereka yang nggak sekolah sama nggak pernah satu sekolah sama kita, punya ceritanya sama, namanya Mr. Gepeng. Cuma lucunya Mr. Gepeng ini katanya ceritanya dia meninggal kegencet di lift. Pertanyaannya, kenapa dia bisa di kamar mandi sekolah? Tadi jelek. Pernah kegencet di lift, kata ceritanya. Ya itu dari dulu, dari zaman saya kecil, dari zaman SD, SMP, sampai SMK udah enggak. SMP. Zaman SMP dari SD yang paling sering. SD itu kan zaman saya SD. Ya belum kayak sekarang ya, anak SD sekarang kan udah main HP. Zaman dulu saya SD tuh masih yang main keluar, ya main layangan lah, main bola lah. Nah dulu tuh SD saya tuh kan dekat rumah. Dulu sebelum SD saya itu direnov kayak sekarang, bentuknya SD saya itu letter U. Di tengahnya itu kan U kan gini nih, gini ya. Nah ini di tengah sininya, di tengah U ini warung. Sebenarnya rumah guru, cuma jadi warung, gitu kan. Nah kamar mandinya itu ada di sebelah. Kalau kita masuk ada sebelah kanan. Jadi kalau kita masuk gerbang, kita jalan ke kanan itu langsung kamar mandi. Nah disitulah sering dibilang katanya ada Mr. Gepeng. Nah Mr. Gepeng ini
Kalau yang dulu di sekolah saya, dia nampakin kalau misalnya kita ke kamar mandi sendirian, dia bakal nampakin. Dan dulu tuh ceritanya tuh kayak apa ya, kayak beda angkatan tuh beda cerita. Jadi kalau yang di angkatan saya itu Mister Gepeng ya bakal datang kalau kita sendirian ke kamar mandi. Karena kan dulu kan di sekolah saya itu kan ada kelas pagi sama kelas siang. Yang sering diganggu itu biasanya kelas siang. Entah kenapa ya, selalu kelas siang gitu. Kalau kata gue itu mah cita-cita kayak anak-anak kecil nggak sih, yang kayak kadang tuh suka dilebih-lebihin gitu loh. Iya, tapi tuh urban legend-nya tuh dulu kayak gitu. Apa? Dibilangnya pasti ada gitu. Gepeng. Gepeng mukanya rata. Ya gepengnya rata. Kalau zaman kita mah gepeng biasa, kamu minta gepeng. Cuma gepeng. Enggak gepeng. Gepeng iya, minta itu gepeng. Nah Pak Edi waktu pas sekolah ada nggak kayak kejadian kayak gitu, kayak entah sekelibat, entah ada apa namanya kayak hantu-hantu gitu di sekolah Pak Edi dulu? Enggak ada. Oh gak ada ya, berarti kagak seret sekolahnya. Sekolah kita mah paten pokoknya. Widih, gak ada hutan-hutan? Enggak. Mana setan mau masuk, sampingnya masih gede. Iya, udah minder ya Pak Edi ya? Minder setannya. Iya, udah minder. Kalau sekolahnya orang asli situ ya kan. Widih, Oh, udah aman. ini udah aman. Udah tenang sama Sentosa. Cuman sekolah SMA itu dulu itu apa namanya perantau ya kan. Iya. Rata tahun berapa? Apa orang tuanya yang merantau? Enggak. Dulu kan sama orang tua di sini nih SD, SMP pulang. Sampai SMA. Enggak, SMP pulang sampai kelas 3. Sampai lulus. Berarti SMP full di kampung. Pas SMA udah terima tuh di SMA negeri tuh ya kan. Ada trouble lah keluarga ya kan. Disuruh saya balik ke sini lagi sekolah. Akhirnya masuk swasta. Namanya udah masuk ya kan. Akhirnya masuk swasta. Nah dari SMA itu namanya perantau ya kan. Karena kalau saya itu beda sama saudara-saudara yang lain sepupu gitu kan. Lebih condong ke mandiri. Widih. Nggak baca ya? Enggak. Mandiri. Iya. Nah iya, jadi ada suatu momen terakhir kelas 3 SMA itu, besok mau Eptanas Yang harus apa ya? ujian. Apa? Eptanas Apa tuh panjangan? ujian nasional tadi. Lupa lah. Ya kan, Eptanas ya kan. Mau ujian, ya namanya orang perantau ya kan. Ya kiriman belum masuk kan. Ya. Ada Oh iya? Bapak sendiri? teman ini orang Batak. Widih. Oh enggak, maksudnya dari kampung nggak ada yang ikut lagi Pak Edi dong? Nah, kita mama bapak tuh, bapak terus dia balik ya saya sama teman dan sama teman orang Batak Kos. kontrak kita kos bahaya ya kan, mana mau kos kontrak ya kan, Iya. kontrak kalau nggak kos pasti bayaran udah beres kontrak ya Iya. kan. Nah, jadi kalau saya itu nggak berpatokan harus dapat kiriman kan, Dari sendiri lah. nyari ya kan, berdua sama orang Batak itu namanya Pak Manoan. Nah pokoknya susah senang tuh sama dia tuh Widih. ya kan. Nah jadi pas mau Eptanas itu mau ujian itu Senin kan ujian, hari Sabtu itu saya nongkrong tuh sama teman orang asli situ, rumahnya dekat sekolahan. Nah, dia udah dapat nomor ya kan, sedangkan saya belum bayar Ini nomor ujian. ujian, Oh. karena belum bayar, lunas kan. Nah, pas lagi nongkrong di warung tuh kan,
lewat kepala sekolah. Itu terkenal tuh, galaknya tuh. Dirampok. Kenal kepala sekolah tuh, walaupun kecil tapi galak. Namanya orang asli situ ya kan. Berhenti dia ke pakai motor kan. Dipanggil. Kamu mau ikut ujian nggak? Ya ikutlah, saya bilang Pak. Nah, terus gimana? Ya kalau Bapak kasih nomor saya ikut ujian. Kalau nggak kasih ya nggak ikut, nggak apa-apa saya bilang. Kamu kenapa bisa belum lunas katanya kan? Ya tahu sendiri orang pengetahuan ya kan. Pengetahuan saya Bapak kamu nggak pernah apa namanya telat transfer barang ngirim kan? Kok bisa telat ya namanya hidup saya bilang Pak ya kan ya kalau Bapak ngizinin saya ikut ujian ya besok Senin saya ikut ujian kalau enggak ya nggak apa-apa enggak Pak saya ya itu mah nggak tahu lah Pak kedepannya dah kalau Bapak ngizinin ya saya masuk kalau Bapak ngizinin ya enggak saya bilang Bapak tahu saya bilang gitu Pak udah kamu ke rumah dia tuh ngobrol ya kan nasihatin ke rumah kamu dari saya gitu. Karena saya juga sama galak saya bapak. Enggak, jadi istilahnya grup saya itu walaupun saya kelas 1 sama yang kakak kelas paling ditakutin kelas 1 grup saya itu tekan-tekan itu karena orang dari pondok yang PA yang masuk ya kan yang satu tukang mabuk bela anjing ini anak Ranji anak Raja anak Alkindo kawan tuh udah itu yang pokoknya yang dua ini yang korban pesantren dah ya kan udah apalagi ada macam-macam tuh ya kan tatot termasuk saya nih ya kan jadi pendatangnya ya kan nah tapi mereka ini kalau sama kepala sekolah segan mau cabut kepala sekolah nggak dicabut gitu sakitnya ya kan kalau sakit tapi nggak diizinin ada kepala sekolah nggak berani cabut gitu kalau saya emang enggak saya bilang saya nggak mau sekolah nggak enak badan sebenarnya masih sanggup sih untuk mengikuti mata pelajaran masih sanggup tapi karena bilang nggak mau tadi ya kan selain nggak enak badan memang nggak mood lah bahasa sekarang sekolah ya kan udah datang terus saya sudah izin nggak dikasih saya bilang bener nih ibu siapa pak saya bilang nggak dikasih nih enggak kamu tuh masih sehat katanya kan sudah belajar sana masuk pelan kelas nggak sanggup saya bilang saya mau pulang tetap nggak dikasih udah pulang balik ke kelas ambil tas Cabut. tas juga isinya cuma buku 1 ya tas rempangan udah satu kan rempang dalamnya apa setik Buat apa? ya zaman dulu kan zaman tawuran Bisa. bawa setik tuh ya kan udah itu doang tapi setik bukan setik yang ketak bukan stick kita stick begini stick double ya kan gitu begitu udah pulang lewat lapangan ya kan terus pas di tengah-tengah diteriakin tuh sama kepala sekolah ya kan panggil gitu kan mana pulang sih masuk enggak jalan terus satpamnya nggak boleh katanya kan buka gitu Jagoan. itu para nanti saya ke rumah sekolah urusan saya mau pulang bukanya kalau gitu bukanya nggak tahu karena apa dia udah tahu sih kalau saya pendatang ya kan udah pulang besoknya masuk lagi panggil nggak ke rumahnya sih panggil ke ruangannya kalau sekolah kamu gimana sih saya kan tadi izin bang ikutin prosedur saya belum sehat dan kamu sehat jalan aja gagal banget nggak tahu saya nggak sehatnya apanya nggak tahu pak cuma saya nggak sehat sih benar itu ya, kalau itu jangan begitu saya herannya itu kepala sekolah ini sama saya dibilang kesel ada dibilang sayang ada iya jadi nggak ada dia kalau yang lain waduh udah dipanggil orang tua kita mau nggak itu alhamdulillahnya saya kalau bilang
B gitu di depan. Kamu mau IPA PPS ya menurut bapak aja. Kalau tak saya masuk ke IPA apa ke IPA? Iya. Menurut bapak IPS ya IPS, sama ikut aja pak. Saya bilang bapak kamu sih masuk katanya pak, ya udah masukin aja pak ya kan. IPA tuh cuman kelas 1 masih bagus nilai, masih dapat 5-10 besar dah. Ya kan, udah kelas 2 kelas 3 parah. Ya di sekolah deh ya. Dulu zamannya bapak KKN itu berapa? Hah? KKN itu berapa? KKN. Ini dah nilai aja. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Maksudnya minimal rata-rata biasanya kan ya kalau zaman saya kan 7. 7 ya. Cuman gue 8. Maksudnya nilai ujian? Nilai ujian yang harus kan kata harus bapak kan dapat gitu. Oh enggak ada harus dapat gitu pak. Ya udah lah di sekolah aja ya. Sekolah. 20 10 ya. Jangan 5 gitu jangan. Nah minimal 6 tuh. Kalau kelas 1 sih masih 5 besar 10 besar masih sayang banget orang tua tuh almarhum ya kan. Dia udah kelas 2 ya kan udah tahun rokok udah hancur tuh ya kan. bandel. Kiriman dipertelat kan saat katanya ya kan. Waduh ini namanya merantau ya kan. Harus cari solusi kan. Ya udah sama teman tadi tuh yang orang Medan tuh apa aja tuh dijalanin tuh ya kan. Itu dulu sama itu. Gimana kejadian itu? Yang menang yang aneh itu. Kita nungguin. Anehnya gimana? Anjay kan? Anjay. Ya udah dah. Nanti cerita kita bapaknya cuma sampai di situ aja. Hidupnya sih kalau horor mah sedikit ya yang ketemu sama setan-setan. Tapi kalau ketemu sama manusia modelnya kayak setan makanya banyak ya pak. Kamu tuh ada ini nggak? Pernah ada kejadian sesuatu? Kan kalau kemarin kamu cerita masalah di rumah kita kan. Kalau kamu yang pas kamu dulu kecil kan? Ya banyak lah kecil mah. Kayak katanya kamu pernah ini kan? Ceritain ini. Jadi ini guys, Mimi Anggi ini di rumahnya yang dulu itu itu udah ceritain belum? Udah. Bukan yang ini yang aku masih punya cerita yang di kafe. Yang kita buka usaha. Oh iya. Nah, Hey, ini guys. sekalian. Taruh biar aku buka dulu ceritanya. Jadi guys, gua dan Mimi Anggi ini dulu pernah punya ya mini kedai lah, mini kedai. Nah terus habis itu sampai akhirnya tutup karena ada hal-hal yang kalau kita sih nganggapnya karena waktu itu kan berpas-pasan sama PSBB ya. Jadi kayak iya mungkin memang kopi Iya pas baru banget. oh itu antara untuk kantong, kesehatan, finansial, semuanya tuh semua. Antar itu. Dukunnya takut. Harus pakai masker ya. Nah jadi guys, di waktu itu kita pas punya mini kedai itu ya tutup karena ya salah satu faktornya karena ya eranya PSBB, eranya COVID. Cuma di samping itu ada kejadian yang sebenarnya susah juga dijelasinnya karena waktu itu kan yang jaga waktu itu tepatnya kan kayak kiosnya itu gedenya 50 meter. kayak satu rumah kecil ya. Iya satu rumah Satu kecil rumah dia kecil. 50 meter lah. 50 meteran. Nah waktu itu yang jaga Mimi Anggi. Nah ada kejadiannya awalnya tuh ini ya yang kayak ada orang lari-lari di loteng. Enggak, awalnya cerita itu tuh tadinya kan gue tuh kayak nggak gitu loh namanya jualan kita kan tadi kan ramai banget ya, alhamdulillah tuh ramai banget masya Allah. Nah terus pendapatan sehari juga tuh lumayan kayak di. Nah terus
nggak berselang dari kayak 2 bulan gitu kan, 2 bulan gitu tuh kayak apa sih namanya, udah mulai tuh menurun surut gitu kan, sampai akhirnya bener-bener top gak ada yang beli baby, Bisa zong gitu. bisa sampai Ya. zong. Jadi kayak Grafiknya itu langsung Iya, anjay Bo. Nah, terus kayak kita kan dulu tuh kayak kita tuh kayak apa sih namanya, kayak paham ya sama dunia begitu ya, cuman nggak terlalu yang kayak percaya banget gitu kan. Nah, sampai akhirnya tuh kayak tiba-tiba langsung merosot, semerosotnya tuh. Itu tuh kayak udah apa ya, tempat kita tuh kayak benar-benar kayak nggak ada yang beli, terus juga makanan basi terus, di freezer basi. Bayangin di freezer, ya. paten banget ya di freezer basi. Terus nasi baru masak itu tuh baru 2 jam atau 3 jaman, itu tuh nasi apa namanya, nasi kebuli baru masak itu 2 sampai 3 jam kan, baru selesai masak, masih hangat banget gitu kayak bapak kayak tiba-tiba apa basi, akhirnya nggak bisa lagi nggak bisa dijual. dulu kita nasi itu ada 3 varian. Ada 3 varian. Nasi kebuli, nasi sambalnya ya. Oh iya, sambalnya Nasi ada 3 macam baru ini dong. iya ya, suka kita ya. Ya, nasinya satu macam, nasi kebuli. Ya nasi rempah lah ya bahasanya. Terus sambalnya ada 3. Nah, terus. Iya, terus tuh sampai akhirnya tuh kayak udahlah, mungkin memang pasarnya lagi sepi gitu kan. Kayak gue mikir tuh kayak yang namanya jualan gitu loh, nggak yang sampai gue mikir karena setan nih nggak mungkin gitu loh, karena kan kita kan mirip kayak setan juga sih ya. nah terus tuh sampai akhirnya tuh udah benar-benar nggak ada yang beli. Terus kita tuh hanya itu tuh yang orang datang cuma ngeliat doang, abis itu langsung pergi aja kan, langsung bilang gitu kan. Nah kita tuh nggak ngeh kalau misalkan itu ternyata ditutup, soalnya waktu pas aku mau buat status, sama kan kita jualan kan buat status ya. Biasanya aku tuh kayak males buat status, entah kenapa tuh kayak pengen buat status aja. Nah buat status itu nanyain kan, kok tutup sih nggak tempatnya gitu kan, padahal itu buka kan. Nah sampai akhirnya tuh kayak aku tuh mikir lagi, nah kita buka kok gitu, nggak tutup. Udah ini kan dia datang. Dari kemarin tuh tutup mulu katanya gitu kan, tutup mulu. Kita buka tiap hari. Iya benar gitu. Itu aneh aja sih, tiba-tiba Iya. ada orang datang ngomong, tapi pas beli tuh ngomong, Bang kemarin tutup, kemarin saya mau beli, kemarin lagi banyak tamu, katanya gitu. Oh iya, kita kan menerima pesanan banyak kan, banyak tuh. Nah terus dari situ ya kita bilang, Buat yang nanya kita jualan apa, kita jualan boba. iya kita jualan boba, jual boba tuh. Lagi boomingnya boba. Boba sama ada makanannya, ada nasi sama burger lah. Iya benar tuh lagi rame banget. Soalnya memang rata-rata anak-anak di situ tuh pada beli itu tempat kita gitu kan. Dan itu kita tuh bisa tutup itu tuh jam 1, tau nggak, jam 1 malam. Buka dari jam 9 sampai jam 1 malam gitu baru mulai close gitu kan. 9 pagi. Iya jam 9 pagi. Jam 9 malam. Enggak, jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Itu siapa ya? Ya, Mak. Oh. Oke, iklan lagi. Sebentar lagi ya. Nah, sampai akhirnya itu kayak udah nggak ada pesanan lagi, udah bener-bener kayak bingung kan, terus juga nggak nutup buat ya udahlah, akhirnya aku berhentiin ada yang jaga juga kan, dan juga ada yang jaga, aku berhentiin dulu sementara untuk kayak kita kayak bebenah lah ya apa yang harus diperbarui gitu kan, takutnya kan orang tak bosan atau kayak gimana ya Pak. Jadi tadinya ada karyawan satu. Karyawan satu. Karyawan itu cuma jaganya dari pagi sampai sore doang. Nah pas malamnya full saya berdua handle. Nah sampai akhirnya karena semakin merosot ya, terus sebenarnya waktu itu online-nya masih jalan, tapi sempat ada hampir mau seminggu ya, hampir seminggu itu kosong yang beli.
iya kosong, sepi banget. Nah terus pas di hari keberapa itu ada yang datang ya si ibu-ibu itu ya, si ibu-ibu yang beli banyak tuh, yang biasanya dia suka beli banyak Pak, ngomong, Pak kok tutup, kemana aja itu, kemarin saya mau beli kan, ada apa lagi, ada tamu di rumah orang sekitar, kita buka setiap hari kayak biasa kok, enggak kemarin saya lihat tutup. Nah, Bisa begitu. Iya, sampai akhirnya kan udahlah kita apa kayak tuh? kayak udah rundingan, kenapa ya kok bisa kayak gini ya. Nah terus eh, di apa kayak konsul lah gitu, aku cerita gitu sama temanku kan, cerita sama temanku kenapa ya kok bisa kayak begini ya gitu, itu mau dikerjain kali nih katanya gitu kan. Oh, sebelum konsul ini, jadi guys, sebelum si Mimi ini konsul, Pak, ada kejadian 2 kali. Ingat nggak? Yang sebelum kita buka ada orang aneh tiba-tiba ngebarin koin. Oh iya, itu 700 perak itu. Sekarang Oh, Sekarang gini Pak Edi, ini ada orang ngapain coba? 700 atau 900 perak itu. Pokoknya lo nggak mau nyebarin koin, buar gitu, udah. Dan kemudian kamu ditangkap. Ya, kita kayak ya udah lah kita gitu. kayak ya udah kan, kita dari dalam tuh maksudnya, karena kan pintunya itu kan pertama pakai pintu tralis yang kaca tuh, pintu itu rolling door kan. Nah kita di dalam itu masih beberes lah ya, kita tahu kalau misalnya dari dalam itu ada orang di depan pintu rolling door itu ketahuan ya, ketahuannya satu ya, biasanya itu kan di bawah pintu apa di bawah rolling door tuh ada orang tuh, dari luar tuh kelihatan kan, kayak ada bayangannya. Nah itu kelihatan, karena kenapa kita biasa aja, karena emang suka ada yang lewat, karena itu kan juga jalur utama ya, jalurnya biasanya sih waktu itu biar jalan-jalan orang-orang kalau alternatif potong jalan. Nah terus pas si orang itu datang, jadi orang itu anehnya, kalau misalnya orang itu singgah kayak numpang istirahat atau numpang duduk di teras, karena teras kita kan lumayan dulu ya, itu kan kelihatan ya, mungkin orangnya duduk atau apa, seandainya kita ngintip dari dalam, lihat tuh kelihatan orang, oh ini, karena beberapa kali suka ada tuh tukang sayur, tukang somai, ya itu tuh kayak udah numpang istirahat doang di teras itu sebelum kita buka. Nah orang ini dari modal-modal itu kelihatan, ya orang ngapain ya, kita kan takutnya maling atau apa ya, karena kan kondisi PSBB itu kondisinya sepi, mau di mana-mana sepi kan, di komplek. Terus juga di saat itu kan lagi rawan-rawannya rampok sama maling ya, memanfaatkan situasi sepi itu kan di daerah itu. Nah mana maling ya, kita udah takut tuh, nah ini ngintip lah kita dari dalam, ngintip itu tiba-tiba tuh orang ya sreng dah pergi. Jadi dia bunyi tuh sreng. Iya Bunyi sreng. Karena mantu Iya. koin. Berarti dia lempar dong. Iya lempar. bukan ditaruh ya, dilempar yang gitu, kawan bunyi koin Ke Rolling door-nya. rolling door-nya. bunyi kan ya, dari dalam kita ngeliat dia ngelempar. Iya, ngapain dia ngelempar, dia apa dia ngambil sesuatu terus jatuh apa enggak, tapi enggak diambil lagi, dia kabur aja, bener-bener jalan cepat. Habis itu masuk ke gang beranda, nggak tahu Cewek cowok. Cowok. Rambutnya gondrong segini. Mandor dong. Wah, Ya kan? iya jadi apa itu mandor kali kan. Iya kan. Biasanya nggak dipungut tuh. Nah dipungut sama Mimi karena dia Mimi itu waktu itu mau nyapu teras ya, Iya. mau nyapu teras apa dipungut lah, dikumpulin tuh 700 kan kayak 700 atau 900 perak gitu ya. Nah terus nggak itu masih disimpan tuh, masih belum disimpan, belum langsung dibuang kan. Karena kita mikir tuh kayak nanti dia dibuang, besok ya pagi. enggak, waktu itu kita nggak kepikiran dibuang, kita masih mikir apa nih, orang duitnya jatuh atau apa ya. Enggak, karena aku taruh di apa namanya tisu ya. Aku taruh lah di atas apa
namanya freezer itu kan. Kayak udahlah nanti kalau misalnya orangnya itu ada ya udah itu nanti dikasih gitu kan. Nah sampai akhirnya kan besoknya kamu kan nggak jaga situ kan. Besoknya tuh pas aku buka kan aku tidur di situ kan aku tidur sama si Dewa tuh kalau nggak salah. Nah terus Itu sebelum yang itu kan? Masih sebelum yang apa? iya sebelum aku Enggak, yang lari-lari. belum itu belum. Nah sampai akhirnya itu tuh besoknya lagi tuh ada rokok putih kan, bikin cleaning sendiri kayaknya. Itu 7 tuh belum diapa-apain. 7 batang 7 batang disebar. Belum. Terus sama apa sih namanya kayak tanah, cuman tanahnya itu kayak tanah basah gitu loh Pedi. Nah udahlah kita mikir kayak udahlah gitu kan, tinggal diberes-beresin lagi. Nah cuman kok aku kayak kok maksudnya kayak mikir gitu loh, nggak mungkin lah itu rokok kan boleh pakai ya. Terus Rokok lintingan. iya warna putih. Outing we. Hah? Outing we kan? Rokok lintingan. Iya. Iya rokok yang dibikin sendiri. Dilempar Nah, 7 batang. 7 batang dan itu tuh masih apa Tadi namanya? isep dong. Enggak. Kalau diisep berarti orang nongkrong. Isep. 7 batang. Enggak, Jelas maksudnya batang orang nongkrong itu gitu. tuh. Ah. Ya kan? Ambil isep. Beda nggak nih ya kan? Aja Mulai aja kita kan Iya, gitu. coba itu. Mulai enak banget ini ya. Nah, udah tuh. Jadi kan sampai akhirnya kan kita kayak aku mikir tuh kan, aku pikir kok dia udah gak beres nih, barulah aku konsultasi sama temen aku. Kenapa ya kayak gini, itu mau dibuang aja dibuang aja, itu bahaya gitu kan, dibuang semuanya duitnya kalau pakai kan enggak gitu, masih ada di atas freezer. Ya udah aku buang tuh pakai tisu kan, aku buang pakai tisu, terus aku suruh tuh si Kiki kan buang ke Kalimalang ya kalau nggak salah ya, Ya, aku bakal buang ke kali, udah dibuang. Malamnya baru tuh bunyi orang jalan di plafon dari jam 1 Pak, dari jam 1 malam sampai jam ini berhenti itu maghrib berhenti itu subuh, azan subuh. Pas mau azan subuh langsung berhenti, dan itu pas banget tuh Pak. Ini kan jalan di kayak gimana mati. suaranya? Bunyi itu kayak gila. Kayak orang Kecil ya? Hah? Anak kecil. Iya kayak anak kecil gitu, kayak tapi tuh kayak keliling ke tempat kita ini kayak muter gitu loh. Tapi Pedi, kalau misalnya kita ke loteng itu jarak, kalau misalnya orang dewasa naik ke situ jongkok, harus jongkok Dia di atapnya apa di di plafon? plafon. Di plafon. Di plafon. Nah, aku mikir tikus soalnya dicek dong menentukan nggak ada. Tapi ada bangkai tikus, tapi itu kan bangkai tikus sudah tengkorak. Lucunya itu Lama bangkai banget. tikus udah tengkorak, kita nggak pernah nyium bangkai tikus. Ya berarti itu pakai udah lama berarti. Enggak, masih basah. Enggak, udah Udah kurang tengkorak, pakai udah Orang tengkorak. yang nggak pernah tahu. Iya. Terus pernah ngira kucing, nggak mungkin kucing karena pas ditelusurin kan ya ada kita manggil tukang nelusurin plafon tuh, sekeliling plafon tidak ada celah untuk kucing masuk. Kayaknya kucing masuk tuh kayak mustahil karena nggak ada celahnya, susah gitu. Kalau tikus ya kurang tahu juga ya kalau tikus, tapi kalau kucing nggak mungkin. Tapi kalau tikus kota gede. Iya, gede banget ya. Gede. Gede banget, kayak musang. Iya. Nah, tapi ya itu bangkai tikus juga pas dicarinya gara-gara ya itu, pas gara-gara apa? Tadi. Dengan suara tadi kan. Nah, cuman kan kalau misalnya ini menurutnya Andi, kan kalau kata kamu kalau misalnya binatang tuh kedengeran ya, larinya tuh gimana kan? Iya. Terus kayak ada cakarnya, kayak sek. Hmm. Nah, ini kayak orang bener kayak orang lari kan ya? Iya kayak gitu, dan Iya. soalnya kan aku kan kaget ya, aku kaget, Khadijah kaget, Dewa lagi tidur, tiba-tiba mati lampu tuh Pak. Dan itu tuh matinya cuma di kios aku doang. Tetangga enggak? Aku sempat mati. Itu sempat mati. Nah terus si Khadijah tuh sampai kayak gini, kagak gitu kan, gimana ini? Terus aku keluar tuh, ya Allah kok yang lain kok pada hidup ya. Nah sampai akhirnya kan aku kan kayak apa sih namanya, kayak ngadu ke PLN kan.
dicek kodenya gini-gini aman kok, nggak ada kendala, coba dicobain aja dulu, dicetek lagi, cetek ini gitu kan. Jadi aku cetek lagi tuh nggak bisa, terus aku baca Bismillah gitu kan ya. Soalnya udah gerah banget, terus juga udah masuknya udah malam banget, udah nggak bisa lagi minta tolong sama siapa gitu kan, udah sepi sesepi-sepinya. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu, udah pengen nangis itu, tapi kan aku kan kayak harus apa sih namanya, biar santai aja, soalnya kan si Udijani kan takutan ya, Udijani takutan kan. Sampai akhirnya ya udahlah, tiba-tiba alhamdulillah itu hidup. Nah hidup aku nggak tidur tuh, jadi si Udijani kan pengen tidur, kamu aku udah ngantuk, ya kamu tidur aja, aku jagain kok gitu kan, aku jagain sini gitu. Bener ya gitu, iya aku jagain gitu. Udah akhirnya aku nggak tidur sampai pas subuh baru aku berani tidur, karena aku kayak yakin aja gitu pas subuh tuh pasti malu kayak gitu tuh udah nggak, ini udah hilang lah. Udah kan, udah sampai kayak gitu barulah ngadu ke mama kan, ngadu ke mama kayak gini, mama carilah ustadz gitu kan, ustadz kenalan dari tetangga. Nah setelah itu kita datang tuh kayak Pak ke Babelan, tau nggak? Itu dari tempat ini kita ke Babelan gitu kan, nyari alamat, cuma nyari patokan-patokan doang gitu. Nah terus tanpa kayak kita kan ceritain kayak gini, terus dia sholat wirid kan, ustadznya sholat wirid. Wah sebentar Wah, dikit lagi Wah. Iya sebentar ya Pak ya. Nah pas ustadznya itu wirid, barulah kelihatan orangnya itu kayak gini. Oh aku tahu gitu kan, aku udah pernah ketemu dia, soalnya ini adalah ada internal lah ya, internal masalah kios ini sama yang pemiliknya gitu kan, jual beli lah gitu. Oh aku udah pernah ngeliat orang ini nih gitu kan, aku udah tahu nih gitu siapa gitu. Udah tuh sampai akhirnya udah kayak udah nggak yang gimana lagi kan. Terus juga kalau misalkan dilanjutin juga, kalian buka di situ bakalan tahunya malah sakit dan males gitu kan bawaannya. Jadi bawahnya ya. Menurut kata si Ustadz itu sebenarnya tempat kita tuh dijadiin sama dia. Dijamin itu sebenarnya bukan karena mau bersaing masalah usaha, karena dia mau beli tanah kios yang saya sewa, Jadi hanya nyawa nggak betah. cuma si yang punya tanah dia nggak mau jual tanah tuh, Karena itu memang lokasinya tuh benar-benar strategis banget gitu dia loh nggak mau Mak. jual gitu, kayak Nah pasti buka usaha di situ ya lumayan lah, karena ya itu pinggir jalan utama gitu, maksudnya strategis kan. Nah dia tuh nggak mau jual tanah itu. Si orang ini ternyata udah beberapa kali nawar katanya ya. ya, terus juga kan sampai akhirnya tuh kayak kita aku kan ngomong tuh sama yang pemiliknya kayak gini loh Bu, gini. Ternyata itu nggak percaya kan, sampai akhirnya datang ini udah kayak udah capek banget ya Pak ya, udah capek banget, udah kayak udah nggak ada yang selama 2 bulan gitu kan, udah nggak laku lagi, udah kosong, kosong banget, melompong kosong. Sampai akhirnya pemiliknya itu datang sama notarisnya, ya udah kita biarkan aja gitu daripada nanti malah kena sama saya juga gitu kan ya. Nah lagi ngumpul-ngumpul nih kayak gini nih, lagi ngumpul-ngumpul kayak gini sama si notarisnya. Nah mau maghrib tiba-tiba ada yang kayak pertama jalan dulu nih, terus tiba-tiba ada yang kayak apa sih kayak nangis gitu loh Pak. Itu pun nangis tuh perempuan. Itu tuh di dapur kan, sampai akhirnya kayak iya di dapur, karena kan kita itu kan deket dapur gitu kan. Jadi tuh suara kayak gini nih gitu. Nggak ditegur. Nah pada diam semua, pada situ. Otomatis dong. Iya. Itu pasti diam. Habis itu ngira dewa kan, karena emang ada dewa lagi tidurnya di bawah meja, ya adalah di bawah meja itu kita buat kayak tempat tidur gitu. Oh dia nangis, dia si pulas, itu suara siapa? Sampai akhirnya udah kita pulang, nggak usah pada di sini gitu kan, sampai yang punya itu udah nggak usah di sini, udah pulang. Nggak ada percaya tuh kan, aduh ini udah tempatnya udah nggak beres, udah mana panas banget, padahal aku tuh masang exhaust tuh gede banget Pak, blower itu gede banget, terus juga kipasnya itu udah lumayan lah ya kan untuk
ruangan segitulah. Udah tuh sampai akhirnya dia jual. Ya udah nggak berselang lama itu ya kita udah ikhlasin aja ya, udah selesai. Ya daripada ada apa-apa ya kan. Iya, yang pemiliknya udah ya udahlah gitu. Udah karena emang dari awal tujuannya dia itu dia emang mau beli tanah itu. Nah dia beli tanah itu karena gini posisinya, tanah itu Jangan ceritain yang itu, nggak usah. Kalau itu jangan, takutnya soal itu kan masih Ya. ditempatin, nggak boleh. Makanya aku nggak kalian kasih yang penting aja. Nah dia tuh cuma sampai cerita di situ aja sih Pak, untuk cerita kita ya kan, bapak kek gue gitu sama Mas Iki. Udah ya guys. aku mau cerita satu dulu. Apa? Ini dijawab beberapa kebetulan. Udah lama ini, udah lama. Udah berarti next aja kita. Heeh. Ntar next aja kalau misalnya itu kan aku cerita. Iya, udah lama. Ada suatu cerita yang dibilang serem, ya seremnya sih, tapi dibilang absurd juga absurd. Ya udah. Ya tungguin aja ya guys. Oke, Itu mati ya. ya udah itu aja tuh yang ekor. Oke guys, segitu cerita kita dari bertiga TKW-KW. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Terima kasih Ya. juga untuk Bapak Ke yang sudah Wah. menjadi bintang Ya. tamu kita yang paling semok. Anjay. Anjay. Buat teman-teman yang mau sampaikan punya cerita, mau cerita semua boleh banget, tinggal Email aja. Emailnya ada di deskripsi, atau misalnya mau komen juga nggak apa-apa. Nanti kita hubungin. Nanti kita hubungin, terus juga nanti kali aja bisa main ke ruang tamu Kanjeng. Oke. Seperti itu. Oke, Oke. kita tutup ya. Oke. Oke. Dah. Dadah, terima kasih. Alhamdulillah.